Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Kawan Kansas dan juga kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kembali pada sesi pembahasan kita di sesi Sirah Nabawiyah. Pada sesi sebelumnya kita sudah membahas tentang asal-usul bangsa Arab dan arti dari kata Arab itu sendiri, sehingga kita tidak salah arti nanti ke depannya ketika membahas tentang Sirah Nabawiyah, ya. Dan perlu diingat juga, meskipun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berasal dari bangsa Arab, khususnya yang telah kita pelajari sebelumnya dari Arab Musta'ribah, namun risalah beliau, ya, kerasulan beliau, dan juga ilmu-ilmu yang beliau sampaikan ini tidak khusus bagi bangsa Arab saja, ya, bagi orang-orang yang tinggal di Arab saja. Akan tetapi beliau adalah Rasul bagi seluruh alam semesta. Artinya ilmu-ilmu yang beliau sampaikan itu juga harus diimani oleh seluruh orang yang berada di dunia ini, agar mereka selamat di akhirat kelak, ya. Namun di kesempatan kali ini kita akan lebih bahas lebih mendalam tentang siapakah Arab Musta'ribah itu yang menjadi cikal bakal dan juga leluhurnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita lebih lanjut membahas sosok pribadi beliau yang sangat luar biasa, ya. Nah, Arab Musta'ribah ini, sebagaimana kita sudah ketahui sebelumnya, ini adalah pencampuran antara suku Arab, ya, dengan suku Nabi Ibrahim alaihi salam, yang secara hakiki beliau bukan orang Arab. Beliau tidak tinggal di Arab, ya. Kenapa? Karena memang Nabi Ibrahim alaihi salam ini berasal dari kota Irak, ya, lebih tepatnya di daerah yang disebut dengan daerah Ur, ya. Kalau di bahasa Indonesia cuma 2 huruf, ya, daerah Ur, ya, di Irak, ya. Dan ini juga sebagai wawasan kita bahwasanya Irak itu sebenarnya secara hakiki bukan bagian dari Arab, ya, pada saat itu, ya, sehingga Nabi Ibrahim ini bukan orang Arab secara hakiki. Beliau sempat hijrah beberapa kali, ya, sempat ke Mesir, sempat ke Palestina untuk mendakwahkan apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala, ya. Oleh karenanya ada sebagian ulama yang mengatakan Nabi Ibrahim itu diambil dari kata Abul Rahim, ya. Abul Rahim itu bapak yang sangat penyayang. Karena meskipun kesibukan dakwahnya luar biasa dan sudah taraf internasional, ini sudah antar wilayah dan antar negara benua ini, gitu ya. Tapi beliau masih sempat untuk menjenguk dan juga menasehati anaknya tercinta yang ada di Arab, di Mekah, gitu ya. Makanya disebut Abu Rahim. Sedangkan yang lain mengatakan ini dari bahasa Ibrani yang berarti bahwasanya beliau adalah seorang yang musafir di jalan dakwah, senantiasa bepergian dan juga senantiasa bahasa kita bertualang, gitu ya, dalam rangka berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala, ya, di lokasi-lokasi yang sangat berjauhan, ya. Ini tentang Nabi Ibrahim alaihi salam, ya. Dan kita mengenal juga bahwasanya Nabi Ibrahim alaihi salam, ya, ini asal mulanya Nabi Ismail dulu, ya. Kita mengenal bahwasanya Nabi Ismail alaihi salam ini lahir, ya, setelah keresahan yang sangat mendalam dari Nabi Ibrahim alaihi salam, karena beliau tidak memiliki seorang anak untuk menjadi penerus dakwahnya beliau. Karena kita tahu bahwasanya tidak ada yang beriman kepada Nabi Ibrahim alaihi salam di masa-masa awal dakwahnya. Bayangkan tuh, ya, di awal dakwahnya di kotanya sendiri dimusuhi oleh ayahnya sendiri yang sebagai pembuat patung, begitu kan? Kemudian akhirnya beliau sampai sempat ingin dibakar, namun Allah selamatkan. Kemudian akhirnya beliau pindah lagi ke satu negeri yang menyembah bintang-bintang, ya. Ada yang mengatakan ini adalah negeri Babylon, gitu ya. Hingga beliau mengalami hal yang serupa, pindah lagi, gitu ya, ke Palestina dan juga ke Mesir, ya. Sampai di Mesir, ya, beliau sudah memiliki seorang istri yang bernama Sarah, dan di Mesir kepada kala itu pemimpinnya, atau bisa kita sebut presidennya, rajanya itu punya satu
penyelewengan dalam masalah hubungan seksual, ya, yang mana dia sangat senang sekali merebut istri orang lain, ya. Sehingga ketika Nabi Ibrahim membawa istrinya yang bernama Sarah, satu-satunya yang menjadi dan mengimani, ya, Nabi Ibrahim kala itu, ya, beliau pada saat itu dalam tanda kutip berdusta bahwasanya Sarah itu bukanlah istrinya, namun dengan kalimat-kalimat yang tidak mengandung dusta. Wah, gimana tuh? Gitu ya. Dia mengatakan bahwasanya ini adalah saudariku, betul, saudari dari kalangan kaum muslimin, ya, saudara kaum muslimin, saudara seiman, gitu ya. Sehingga pada saat itu, ya, Sarah tetap dijadikan tawanan oleh raja dari Mesir itu sendiri, sehingga karena ketaatan Sarah, ya, dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala kepada Sarah, Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Sarah yang akhirnya Raja Mesir pun terkesima. Ini betul-betul orang yang mulia, sehingga diberikanlah dia hadiah seorang budak yang bernama Hajar. Ya, Sarah ini diberikan pembantu bernama Hajar. Sedangkan dalam riwayat lain, ya, menurut Syekh Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri, ya, berdasarkan penelusuran beliau dari bidang sejarah, ada yang mengatakan pula ternyata, ya, pembantu yang diberikan kepada Sarah yaitu Hajar itu bukanlah budak, akan tetapi anak dari Raja Mesir itu sendiri. Sehingga Nabi Ismail alaihi salam bukanlah anak dari seorang budak, namun anak dari anaknya raja. Begitu ya, anak dari anaknya raja. Sehingga salah orang yang meremehkan dan mengatakan bahwasanya keturunan Nabi Ishak, ya, sebagaimana yang dikatakan orang-orang Yahudi, itu lebih mulia karena keturunan Nabi Ismail itu berasal dari Sarah yang ternyata budak. Dan ini dipatahkan dari bukti-bukti sejarah yang telah dirangkum oleh Syekh Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri di dalam kitabnya yaitu Sirah Nabawiyah. Ya. Kawan Gansas dan juga kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, akhirnya menikahlah Nabi Ibrahim alaihi salam, singkat cerita, dengan Sarah pula, gitu ya, sehingga mengandung seorang anak dan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk pindah ke kota Mekah, yang pada saat itu ini harus bisa kita bayangkan bahwasanya Ka'bah sudah hancur dan hampir tidak tersisa bekas-bekasnya. Karena Ka'bah sudah didirikan pertama kali oleh Allah Subhanahu wa taala di muka bumi. Namun pada saat Nabi Ibrahim alaihi salam berhijrah ke Mekah untuk menaruh istrinya dan anaknya Ismail alaihi wassalam, ternyata, ya, pada saat itu Ka'bah sudah tidak ada. Ya, hanya tersisa bekas-bekasnya sedikit saja. Ya. Nah, oleh karena itu, ya, pada saat itu diletakkanlah di sisi Ka'bah, walaupun belum ada bangunannya, gitu ya, nanti akan dibangun kembali oleh Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim. Ya, singkat cerita, sudah melahirkan anak yang namanya Ismail, kemudian kehausan, dan akhirnya keluarlah sumur Zam-Zam dengan izin Allah Subhanahu wa taala setelah Hajar mondar-mandir mencari air dari Safa ke Marwah. Ini sudah sama-sama kita pahami bersama, gitu ya. Kemudian berlanjut, datanglah pada saat itu suku Jurhum dari kalangan bangsa Arab, ya, yang tinggal di Yaman. Ya, ini salah satu dari bagian suku Qahtan sebenarnya. Ya. Suku Jurhum ini pindah dan minta izin untuk tinggal di sisi Ka'bah, karena pada saat itu yang mereka ketahui Ka'bah tidak ada air, tapi ternyata Ka'bah ada airnya, yaitu sumur Zam-Zam. Mereka minta izin, diizinkan, dan akhirnya mereka menikahkan anaknya dengan Nabi Ismail alaihi salam. Disinilah baru muncul Arab Musta'ribah namanya, sebelumnya tidak ada, gitu ya. Nah, ini sekilas tentang bagaimana kaum ataupun suku Arab Musta'ribah ini muncul dan juga menjadi sosok yang nantinya akan diperhitungkan oleh bangsa Arab yang lainnya. Ya. Dan sekali lagi ditekankan bahwasanya Nabi Muhammad SAW berasal dari suku ini, suku yang sangat mulia, dan tidak ada tercoreng kata-kata yang buruk sedikit pun dari suku ini, kecuali apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan untuk mereka. Mudah-mudahan
pembahasan singkat ini dapat bermanfaat dan semakin menguatkan kita bagaimana kemuliaan nasab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bukan hanya nasab yang sekedarnya saja, yang biasa-biasa saja, tapi ini nasab mulia yang berasal dari Nabiullah, Khalilullah, kekasih Allah, Nabi Ibrahim alaihi salam. Kita cukupkan dulu sampai sini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.